Perkenalkan, nama saya Roy Magelhains Purba, NPM 2001 010085. Saya dari kelas PGA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi bumi supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan, sehingga siswa dapat menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu ada beberapa tahapan peristiwa pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran itu harus menarik perhatian. Arti menarik perhatian adalah kegiatan paling awal dalam proses pembelajaran dan merupakan hal penting pemilihan dan melakukan informasi. Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa, seperti apa? Seperti dengan gerakan tubuh atau sajian gambaran-gambaran yang menarik. Yang kedua yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran. Informasi tujuan pembelajaran akan mengarahkan seluruh kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Dick dan Carey pada tahun 1985, perumusan tujuan pembelajaran berguna sebagai berikut. Yang pertama, menspesifikasi perilaku yang akan diajarkan, menentukan siasat bagi pembelajaran, dan menetapkan kriteria sesuai pembelajaran. Dan adanya siswa tidak menyimpang ke arah pembelajaran yang akan dituju. Yang ketiga yaitu merangsang ingatan. Merangsang ingatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seputar pelajaran yang sudah berlalu, menuntun siswa dengan berbagai pertanyaan ke arah pokok bahasan yang lalu yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu menyajikan bahan merangsang, bertujuan untuk membangkitkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Apabila yang dipelajari suatu keterampilan intelektual, maka objek atau simbol yang termasuk dalam konsep atau masalah yang ingin dipecahkan perlu disajikan. Apabila yang dipelajari adalah informasi verbal, maka dapat disajikan bahan perangsang berupa gambar, rekaman, atau yang lain. Untuk keterampilan motorik, bahan perangsang yang biasanya perlu disajikan adalah situasi ketika keterampilan itu ditampilkan. Dapat juga berupa eksperimen-eksperimen yang terkait dengan materi. Yang terakhir yaitu bimbingan belajar. Guru dapat memberikan bimbingan belajar bagi siswa yang kesulitan memahami materi. Bimbingan tak hanya bisa dilakukan oleh guru, karena siswa terkadang ada yang memiliki sifat lebih bias menerima penjelasan temannya sendiri. Maka bimbingan pun dapat dilakukan oleh teman sendiri atau biasa disebut peer teaching. Berikutnya yaitu ada 5 model dimensi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengerti mudah
mengetahui sumber-sumber yang penting, sensitif terhadap umpan balik, dan evaluatif terhadap keefektif tindakan. Yang ke B yaitu critical thinking and learning, yang dicirikan oleh tindakan yang cermat, jelas, terbuka, mengendalikan diri, sensitif terhadap tingkat pengetahuan. Dan yang C yaitu creative thinking and learning, yang ditandai oleh semangat tinggi, berusaha sebatas kemampuan, percaya diri, teguh, dan menciptakan hal atau cara-cara yang baru. Baik, pembahasan berikutnya yaitu dimensi perencanaan pembelajaran. Dimensi perencanaan pembelajaran dapat dibagi, yang pertama yaitu signifikansi, di mana perencanaan pembelajaran berbasis karakter harus melihat aspek atau tingkat signifikannya. Yang kedua yaitu fasibilitas. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter harus disusun berdasarkan pertimbangan realistik, baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya. Yang ketiga yaitu relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pembelajaran berbasis karakter memungkinkan menyelesaikan persoalan secara lebih. Keempat, kepastian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga di luar penggunaan proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau adaptable yang dapat belajar dan layanan pendukungnya. Yang B, program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang E, bangunan fisik mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang F yaitu struktur organisasi. Maksudnya bagaimana cara mengorganisasi dan memanajemen operasi serta mengawasi program dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Yang G, konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Demikian sedikit penjelasan saya tentang dimensi pembelajaran.